Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi Bapak Ibu penilai dalam sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Perkenalkan saya Insinyur Arsitek Effendi Nurzal, STMT IPM, dosen tetap pada program studi arsitektur Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Aceh. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu sebagai contoh dalam video pembelajaran adalah mata kuliah inti dalam program studi arsitektur, yaitu struktur bangunan sederhana. Mata kuliah ditujukan untuk mahasiswa arsitektur semester 2 dengan bobot 2 SKS. Diselenggarakan dengan 16 kali pertemuan termasuk preview dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini disampaikan dengan metode DIY, Delivery Interaction dan Assessment dalam proses pembelajaran yang ada di kelas, yaitu dilakukan secara tatap muka. Deskripsi mata kuliah struktur bangunan sederhana ini membahas tentang materi, yaitu tentang perencanaan dan konstruksi struktur bangunan satu lantai dan 2 lantai seperti kolom, balok, dan pondasi, serta juga menghubungkan teori dengan ilmu lapangan. Mata ajar dipilih dalam mata kuliah ini disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan untuk generasi selanjutnya. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPR dalam mata kuliah ini yaitu CPL 1 sampai dengan CPL 9 yang telah tertuang di dalam RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Program Studi dan Koordinator Pengembang RPS. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah struktur bangunan sederhana ini antara lain CPMK 1 mampu mengkomunikasikan rancangan secara teknis, secara manual maupun digital. CPMK 2 menguasai perkembangan struktur dan konstruksi. CPMK 3 sadar akan kebijakan bangunan yang relevan. Dan CPMK 4 memahami dokumentasi dan spesifikasi teknis bangunan. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran ini adalah Delivery Interaction Assessment atau DIA, dengan membagikan materi dan RPS kepada mahasiswa. Interaksi pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa, yaitu berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Asesmen ataupun sistem penilaian saya lakukan pada mata kuliah ini meliputi penilaian proses yang dilakukan melalui kuis, preview, asistensi, dan lain-lain. Dalam mata kuliah ini memiliki pokok pembahasan yang menarik karena tidak hanya memperhatikan teori yang sudah ada, namun juga mengaitkan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan saat ini, serta berbagi pengalaman saya ketika di lapangan. Adapun bahan kajian materi pembelajaran dalam mata kuliah ini yaitu diantaranya yaitu pendahuluan, menjelaskan kompetisi mata kuliah, penjelasan kontrak kuliah, baik itu tugas kecil dan juga tugas besar. Selanjutnya tentang pondasi, yaitu kedalaman tanah keras dan jenis-jenis pondasi. Selanjutnya yaitu perkembangan konstruksi, menggambar rencana pondasi, asistensi gambar rencana pondasi beserta detail, dan juga ada konstruksi kolom dan balok, menggambar rencana penempatan kolom dan balok. Selanjutnya ada preview. Selanjutnya ada tentang struktur dan konstruksi tangga, struktur plat lantai. Selanjutnya ada menggambar rencana plat lantai, preview, dan juga ada konstruksi plafon dan juga menggambar rencana plafon.
dan ada evaluasi akhir. Pendukung dari referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini yaitu isu terkini dalam dunia arsitektur yang diambil dari artikel ilmiah, jurnal bereputasi khususnya agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun beberapa literatur dan referensi terkini yang relevan dan direkomendasikan untuk mata kuliah struktur bangunan sederhana ini diantaranya yaitu dari Abdullah dan kawan-kawan dengan judul buku Struktur dan Konstruksi Bangunan Sederhana, Dasar-dasar Konstruksi Bangunan, Basuki, YR, dan juga ada buku-buku dari Building Sample dan dari beberapa referensi pendukung lainnya. Adapun pada mata kuliah ini, aspek penilaian yang terdiri dari beberapa poin, yaitu di sini ada kehadiran 10%, kuis 5%, ujian tengah semester 25%, tugas besar 30%, dan ujian akhir semester 30%. Adapun untuk metode yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah discovery learning, asistensi, studi kasus, dan juga adanya tugas mandiri. Berikut adalah contoh video pembelajaran yang akan dilakukan dalam proses tatap muka di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir nih? Insyaallah tidak ada. Hadir semua ya. Baik, dengan walaupun kita sudah siang menjelang sore, semangat tetap membara. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini menjadi berkah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, pada hari ini adapun materi yang akan kita sampaikan adalah yaitu tentang pondasi bangunan. Sebelumnya di pertemuan pertama ya. Pertemuan pertama itu adalah perkenalan tata tertib, dan ada yang tahu pertemuan sebelumnya? Ya, betul, tentang sistem struktur bangunan. Baik, pada hari ini yaitu kita tentang pondasi. Ada yang tahu tentang pondasi? Ada yang tahu pondasi? Ya. Ya, terima kasih. Bagus jawabannya. Baik, kita mulai ya. Ini materi kita pada siang ini. Ini ada beberapa pengertian pondasi ya. Ini menurut dari Sarjono, yaitu pondasi adalah salah satu konstruksi bangunan yang terletak pada bagian bawah sebuah konstruksi. Di mana pondasi mempunyai peran penting, itu merupakan elemen vital ya pada suatu bangunan. Itu kalau kita sama-sama ketahui, seperti kita nih struktur badan, kita ada kaki, badan, apalagi? Berarti kalau pondasi masuk ke kaki. Ini merupakan yang dikatakan merupakan elemen penting pada bangunan. Ini menurut Haryatmo ya. Ini hampir sama, pondasi adalah komponen struktur yang paling bawah dari bangunan. Ini adalah meneruskan beban bangunan dari atas ke tanah ataupun ya kalau tanah ada lapisan batu, ada yang elemen-elemen tanah lainnya, ini diteruskan di bawahnya. Baik. Ini kalau bisa kita lihat tentang pengertian pondasi. Lalu kan ada gambar pondasi ya. Gambar pondasi merupakan salah satu gambar rencana yang untuk struktur bangunan yang pertama kali kita gambar kalau untuk struktur ya. Karena kan dari bawah ke atas. Atau apa ada dari atas ke bawah ya? Kepalanya dulu? Enggak kan? Pasti dari bawah. Oke. Ini.
bagaimana distribusi beban ya, di mana memastikan beban itu didistribusikan secara merata ke tanah, di mana pondasi itu juga mencegah penurunan tanah yang tidak merata di bawah bangunan. Ini semua pondasi memastikan stabilitas pada bangunan. Oke, di sini ada, sama-sama kita ketahui, ada namanya pondasi dangkal, ada pondasi dalam. Nah, ini ada pondasi dalam dan pondasi dangkal. Kalau di mata kuliah kita ini struktur bangunan sederhana, kita berbicara tentang karena bangunannya yang kita rancang ataupun yang kita gunakan adalah merupakan bangunan 1 atau 2 lantai, dia lebih ke pondasi yang dangkal ini. Oke. Ini di mana fungsi pondasi dangkal yaitu menopang beban vertikal. Di mana di sini adalah ini menyalurkan seluruh beban ya, seluruh beban vertikal bangunan seperti beban mati dan beban hidup. Itu beban hidup seperti kita ini. Seperti kita ini merupakan beban hidup. Nah, ini di mana dan ada juga seperti perabotan ya. Perabotan hidup atau mati ya? Kalau saya geser jadi hidup. Jadi beban apa nih? Beban hidup atau beban mati? Beban hidup, karena kita bisa seperti ini kita geser. Yang dikatakan beban mati yang seperti ini, kolom. Ya, ini beban mati ya, kolom. Nah, ini dinding, ini beban mati. Oke. Lalu mencegah penurunan dan pergeseran, ini bahwa bangunan itu tidak mengalami penurunan. Nah, ini. Selanjutnya menahan beban horizontal. Horizontal itu adanya gaya lateral ya, gaya lateral seperti angin ataupun gempa. Nah, ini kenapa itu ada untuk menjaga bahwa bangunan itu tetap berdiri tegak. Oke. Nah, ini macam-macam pondasi menurut bahan yang digunakan. Ini pondasi pasangan batu kali. Ya, tahu kan pondasi pasangan batu kali? Batu kali bentuknya bagaimana batu kali? Oke. Selanjutnya ini ada pondasi beton bertulang. Nah, di mana di sini adanya besi ya. Beton bertulang adanya besi. Selanjutnya ada pondasi dengan bahan baja. Nah, ini dari segi bahan. Oke, ini biasanya pondasi bahan bajanya itu seperti untuk pondasi tiang pancang. Nah, ini dia bisa dikombinasikan dengan pondasi lainnya. Oke. Selanjutnya ada pondasi dengan bahan kayu. Di bahan kayu ini bisa seperti cerucuk ya, cerucuk. Nah, itu bahan dari kayu. Ada juga yang bambu bisa untuk pondasi. Nah, ini macam-macam pondasi menurut fungsi dan peletakannya. Ada dikatakan pondasi titik. Nah, sama-sama bisa kita lihat di gambar ya. Nah, ini pondasi titik, di mana pondasi titik ini dia berada pada satu tempat. Misal ini di kolom ini di bawahnya ada pondasi, dia setempat dia. Misalnya di kolom ini, nah itu dikatakan pondasi titik setempat. Ini juga ya. Nah, ini dia satu titik dia. Selanjutnya ini ada pondasi menerus. Pondasi menerus atau pondasi memanjang. Pondasi menerus ini dia mengelilingi bangunan ini ya. Dari sini misal kolom ini sampai kolom sini atau sampai di kolom sana. Ini memanjang. Ya, memanjang bisa dikatakan seperti tadi, bisa kita menggunakan pondasi batu kali, batu gunung. Ya. Selanjutnya ini pondasi bidang ya. Ya, pondasi bidang dia bisa dikatakan seperti pondasi ya, bidang misal luasan ini. Luasan
luasan kelas ini menjadi pondasi bidang. Semuanya nih, misalnya panjangnya berapa nih? 6 kali 8. Ini berarti menjadi pondasi bidang. Oke. Nah, ini bisa kita lihat ya. Materi jenis pondasi di sini ada dari bahan ya. Bahan seperti bahan ada bahan batu kali, ada beton bertulang, ada baja, ada kayu. Selanjutnya ini. Titik ada umpak, tiang pancang, pondasi semuran, ini ada tiang baja dan tiang pancang kayu. Selanjutnya ya ini yang memanjang ya, memanjang pasangan batu kali. Selanjutnya ini pondasi plat beton memanjang. Nah ini beton bertulang tadi, pondasi rakit beton bertulang. Nah ini ada pondasi cakar ayam. Nah ini yang beton bertulang. Kalau ini masuk ke pondasi apa ya? Nah oke, pondasi titik. Ini pondasi umpak. Di sini 1, 2, 3, di mana ada kolom dia menjadi pondasi. Oke. Ini biasanya kita lihat seperti di rumah adat Aceh ya. Dia menggunakan ini. Untuk apa ya digunakan ini? Ya itu tidak langsung dengan tanah ya, tidak langsung dengan tanah, biar struktur dari kayu ini tidak busuk. Selanjutnya pondasi pasangan batu kali. Nah, ini sama-sama kita lihat. Ya, ini pondasi batu kali dia bisa memanjang ya. Ya, ini dikatakan pondasi yang menerus tadi. Ini. Dia bisa juga selain batu kali bisa batu gunung. Nah, itu tergantung keadaan di mana lokasi, misal daerahnya. Daerah tertentu misal banyak batu kali. Dia menggunakan batu kali. Ada daerah kita yang menggunakan batu gunung. Nah, ya, ini contoh-contoh pondasi batu gunung ataupun batu kali. Ya, yang menjadi perbedaannya adalah di ini batu. Kalau batu kali dia kan bentuk bulat. Kalau batu gunung, nah dia bentuknya tidak beraturan ya, mungkin bisa ini perbedaan. Nah, ini yang mana batu kali, mana batu gunung? Ini batu kali ya. Batu kali. Ini oke. Oke. Nah, ini perbedaannya batu kali ataupun batu gunung. Oke. Ya. Ini pondasi plat beton ya, plat beton memanjang. Nah, ini sama-sama kita lihat. Ini hampir sama seperti pondasi batu kali atau batu gunung tadi. Dia memanjang, tetapi yang membedakannya adalah dia ada tulangan. Nah, itu yang membedakan bahwa pondasi yang tadi yang menurus batu kali dengan yang tadi ada tulangan. Nah, mungkin sama-sama kita lihat. Ini ya contohnya. Nah, ini kalau tadi pondasi menurus yang batu kali dia tidak ada tulangan. Nah, kalau ini ada tulangan. Ini bisa dikatakan hampir sama dengan pondasi tapak. Tapi kalau pondasi tapak dia satu titik. Tapi kalau pondasi yang ini dia memanjang tetapi ada tulangannya. Otomatis dengan ada tulangan dia lebih mahal atau lebih murah? Lebih mahal kan? Nah ini dia. Ini perbedaannya. Oke. Ya ini pondasi plat kaki beton bertulang. Ini contoh ya pondasi
beton bertulang. Ini dapat kita lihat, ini adalah lebarnya 1,20 meter nih. Ini yang dikatakan pondasi tapak ataupun pondasi telapak ya. Ini pondasi tapak ataupun pondasi telapak. Ini yang tadi lebarnya 1,20 meter. Kalau yang ini adalah kolom ya, kolom ukuran 30-30. Kalau kita di sini contohnya ini kolom, di bawahnya ada pondasi. Oke. Ini yang dikatakan tadi ada tulangannya. Ini yang tanda titik-titik ini ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nah, ini dia ya. Oke. Ini detailnya. Nah, ini tampak penampang dari pondasi tapak tadi. Oke. Selanjutnya ini adalah pondasi sumuran ya. Pondasi sumuran sama-sama kita lihat. Ya, dia bentuknya seperti cincin. Nah, ini gambar pondasi sumuran ya. Ini pondasi sumuran. Di tadi ada pondasi tapaknya, di sini ada pondasi sumuran. Ini sumuran ini bisa diisi, ada tulangannya juga. Ini. Nah, nanti di dalam ini bisa diisi dengan batu. Ya. Nah, kalau ini ada pondasi tiang pancang ya. Biasanya untuk pondasi tiang pancang ini adalah untuk bangunan yang tinggi. Nah, ini banyak nanti tiang pancang kayu, tiang pancang beton. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Safira Noviana. Saya izin bertanya, ini Pak tadi ada Bapak jelaskan tentang jenis pondasi menurut fungsi dan perletakan. Tadi Pak kan ada 3, ada pondasi titik, pondasi menerus ataupun pondasi memanjang, sama pondasi bidang. Untuk pondasi bidang itu sistemnya bagaimana dia Pak? Dia apakah bisa digunakan untuk bangunan 2 lantai atau pondasi bidang ini dia memang ada ketentuan atau pembatasan tertentu? Baik, sekian, terima kasih Pak. Kenapa ada pondasi bidang? Misal tanahnya yang tidak labil, yang labil terjadi pergeseran, makanya menggunakan pondasi bidang. Ada kasus ini menjadi pengalaman saya pada saat itu ada pembangunan di perumahan di Semelu. Semelu itu rumah bantuan, itu merupakan daerah yang dulunya berair, bisa dikatakan sawah ya, ditimbun. Makanya kenapa dibuat pondasi bidang ataupun seperti pondasi rakit, kan ada tulangannya ya. Pada saat ada terjadi pergeseran, dia semua bergeser, nggak patah. Ya, dia bidang ini kan, dia kaku. Dia gerakannya kan rigid dia, nggak bergerak. Maka menggunakan pondasi bidang atau pondasi rakit, itu ada tulangannya nanti. Makanya dia nggak patah. Itu terjadi kalau tanahnya yang tidak bagus. Nah, itu dia. Itu untuk pondasi bidang. Makanya kalau untuk pemilihan dari jenis-jenis pondasi ini ditentukan oleh yang pertama keadaan tanah, kondisi tanah bagaimana. Selanjutnya fungsi dari bangunan. Bangunan itu bangunan apa yang akan kita buat, ya. Selanjutnya ya dari bagaimana fungsi ruang, bagaimana efisiensi mana yang cocok pondasi itu digunakan. Nah, itu dia. Ada pertanyaan lain? Untuk pondasi batu kali dan batu gunung atau batu gunung itu Pak, kan siapa tahu Pak kedepannya batu kali batu gunung oleh pemerintah dilarang untuk diambil, ketika itu diganti dengan batu bata, gimana Pak? Apakah bisa? Kalau bisa, caranya bagaimana? Nah, dan juga Pak, apakah bentuk pondasi kan itu trapesium Pak, kalau segi 4 itu kira-kira bisa atau enggak Pak, bebannya kira-kira maksimal nggak disalurkan? Untuk pondasi batu bata bisa aja, ini ya sistem, karena kan nggak gini ya, kalau tadi batu mungkin, nah dia menggunakan sistem seperti ini. Oke, ya,
ini sistem ininya. Tapi ya tergantung dari kebutuhan juga. Kalau kita menggunakan pondasi batu bata mungkin lama pengerjaannya. Nah, mungkin itu. Oke. Baik, dari tadi penjelasan tadi, saya mau tanya balik nih, dari kesimpulan penjelasan materi tadi, hal-hal apa yang kalian bisa ambil kesimpulan dari penjelasan saya tadi, dari pondasi tadi? Bisa? Apa-apa aja yang kalian tahu? Jadi untuk kesimpulannya di sini kita banyak dapat pemahaman baru. Jadi pondasi terbagi beberapa jenis, 3 tadi, pondasi titik, pondasi bidang dan menerus. Jadi semuanya masing-masing punya klasifikasi tersendiri ya. Oke, jadi ada beberapa pondasi yang misalnya tadi untuk rumah 2 lantai, maka cocoknya pemilihan pondasi tapak atau pondasi sumuran begitu. Dan juga kayak proyek-proyek besar, mungkin kayak gedung tinggi, tiang pancang salah satunya. Dan pondasi untuk rumah 1 lantai misalnya itu pondasi dangkal menggunakan pondasi batu gunung dan atau batu kali gitu. Saya rasa seperti itu, Pak. Terima kasih. Alhamdulillah ya, alhamdulillah pada siang menjelang sore ini kita sama-sama belajar tentang pondasi. Ini semoga menjadi bermanfaat bagi kita semua. Dan tentu berharap ke depan kita untuk minggu ke depan ya ada materi selanjutnya. Dan terima kasih juga pada kesempatan ini atas partisipasi adik-adik ini dalam mengikuti perkuliahan ini. Dan tentu saya berharap ini tetap semangat nih ya, tetap semangat. Pertemuan kedua ya, akan ada selanjutnya pertemuan selanjutnya yang akan kita ikuti. Tetap semangat dan terus belajar ya, terus belajar mencari referensi-referensi di luar. Nah, itu baik. Tentu kita ada tugas nanti ya, tugas-tugas juga yang menjadi minggu depan akan menjadi kita diskusi. Dan tentu nanti saya akan kirim melalui melalui tugas, nanti akan melalui grup ya, grup PA, tugas apa yang untuk kita diskusikan di minggu depan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih, dan sebelum kita mengakhiri, kita mengucapkan alhamdulillah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran dalam mata kuliah struktur bangunan sederhana pada program studi arsitektur Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Aceh. Semoga dapat menjadi pertimbangan yang baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.